baik. Ini dengan Bapak Reza ya? Iya Ibu, saya Kak Reza. Oke, selamat siang ya Mbak. Selamat datang di sini. Mungkin saya sebelumnya ingin perkenalkan diri. Nama saya Putri dan di sini saya sebagai konselor ya Mbak. Oh iya, sebelumnya Mbak Reza ini masih kuliah atau gimana Mbak? Masih Bu, Oh, kuliah di mana? di Unilan. Gimana ngambil prodi apa Mbak kalau boleh tahu? Bimbingan dan konseling Ibu. Bimbingan dan konseling. Masih semester berapa sekarang? Masih semester 4. Oh, semester 4. Oh, di Unila. Kalau saya juga dari Unila. Oh iya Bu. Iya. Bapak Reza kesini ini ada tujuan dan maksud apa ya menurut saya? Jadi gini Bu, saya tuh punya masalah gitu sama pasangan saya. Makin kesini tuh komunikasi sama pacar saya tuh jelek gitu loh Bu, gak semulus yang sebelumnya gitu. Karena kita sekarang LDR juga Bu, jadi komunikasinya kurang gimana gitu. Oke, baik. Jadi Mbak Fareza ini ada permasalahan Mbak ya sama pasangannya. Jadi Mbak Fareza ini mau menemui saya ini untuk melakukan konseling ya Mbak? Bener. Oke, mungkin sebelum mulai saya mau menjelaskan ulang lagi ya hal-hal yang mungkin harus Mbak ketahui dalam sesi yang akan kita laksanakan ini. Jadi dalam sesi konseling ini itu ada 3 asas yang harus Mbak ketahui. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi dalam sesi konseling ini Mbak Fareza itu nggak perlu takut untuk menceritakan semua permasalahan Mbak Fareza atau segala informasi yang mungkin saya tanyakan ataupun kita butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan Mbak ya, karena saya akan menyimpan semua itu untuk diri saya sendiri dan tidak akan saya bagikan kepada orang lain. Akan tetapi mungkin jika ada hal yang dapat membahayakan diri Mbak Fareza ataupun orang lain, saya terpaksa akan membagikan atau melaporkan kepada pihak yang terkait ataupun berwajib ya. Untuk asas yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Fareza datang ke sini itu atas kemauan diri Mbak Fareza sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Dan Mbak Fareza datang ke sini ada paksaan dari orang lain atau keinginan diri sendiri? Keinginan diri sendiri Bu. Oke, bagus sekali ya Mbak. Oke, mungkin lanjut asas yang ketiga itu asas keterbukaan. Jadi saya harap dalam sesi konseling ini Mbak Fareza itu bisa terbuka. Saya tidak perlu takut untuk menceritakan permasalahan Mbak Fareza, karena dengan Mbak Fareza lebih terbuka mungkin akan lebih membantu kita menemukan solusi dari permasalahan yang Mbak Fareza sedang alami. Oke, apakah Mbak Fareza dapat memahami proses yang saya barusan jelasin? Iya Bu. Bagus. Mungkin selanjutnya saya mau tahu juga dalam sesi konseling ini waktu yang kita butuhkan mungkin sekitar 20-30 menit ya Mbak. Mbak Fareza keberatan atau tidak? Tidak Ibu. Oke, mungkin bisa kita mulai ya sesi konselingnya Mbak Fareza. Kan tadi sedikit yang Mbak Fareza sampaikan ke saya, kalau Mbak Fareza ini punya masalah komunikasi ya sama pasangannya karena LDR mungkin. Itu bisa Mbak Fareza ceritakan lebih lanjut nggak gimana permasalahannya? Jadi gini Bu, belakangan ini tuh saya sama pasangan saya tuh komunikasinya lagi buruk banget Bu. Semenjak dia
semenjak dia kerjanya pindah, makin banyak kerjanya juga, jadi komunikasi kita tuh kayak jauh banget. Dan ngerasa ya pokoknya buruk banget lah gitu. Terus kita juga sering salah paham gitu loh Bu, kayak misalkan masalah kecil tuh bisa jadi masalah yang gede gitu Bu. Oke, emangnya kalau boleh tahu sejak kapan Mbak Fareza udah berapa lama nih LDR sama pasangan Mbak? Sejak kurang lebih sih 2 bulan ini ya Bu. Oke, 2 bulan. Kalau di kan tadi Mbak Fareza ngomong sering ribut nih, itu ributnya biasanya karena apa? Ya, karena mungkin lagi sama-sama capek juga ya Bu. Jadi itu makin emosinya tuh naik gitu karena kita lagi sama-sama capek. Terus contohnya tuh kayak dia balas chat saya tuh seenaknya gitu loh Bu, semaunya dia. Balas chat juga kayak singkat-singkat gitu. Terus saya kan mikir kayak kenapa sih dia kok makin kesini kayak makin ngeselin gitu lah Bu, pokoknya intinya gitu, makin hari makin ngeselin. Terus Lama gitu ya balas chatnya. iya sama gitu sih Bu. Kalau boleh tahu ributin mungkin hal yang contohnya hal tadi itu sejak kapan Kak? Dari 2 bulan itu? Ya sejak LDR ini Bu, karena kan dia kerjanya dari pagi sampai sore, terus kalau udah pulang kerja itu dia tuh langsung tidur gitu loh Bu. Nah sedangkan saya kan ya biasa ya Bu, namanya juga cewek, biasanya kan kalau kita punya pacar tuh pasti malamnya pengen ngobrol, terus pengen tuker cerita sehari ini gimana gitu. Tapi belakangan ini tuh saya nggak bisa kayak gitu Bu, karena dianya pulang kerja langsung tidur, jadi seolah-olah yang butuh dia itu cuma saya gitu. Saya yang butuhin dia, tapi dia nggak butuhin saya gitu. Oke, pasti berat banget ya Mbak, pasti menjalani hubungan LDR itu pastinya lebih berat ya. Kalau tadi kan Mbak Fareza bilang ribut hal kecil itu benar-benar masih, berarti Mbak Fareza itu awal LDR tuh langsung sering ribut gitu ya Mbak? Atau mungkin seminggu atau 2 minggu baru? Iya Bu, nggak langsung ribut gitu, mungkin ya sekitar semingguan setelah dia kerja yang di tempat baru ini sih Bu. Kalau misalkan Mbak Fareza marah gitu, tanggapan dari pasangan Mbak Fareza gimana? Dia nanggepinnya sepele gitu loh Bu, kayak yaudah sih kan aku kerja capek gitu. Terus ya pokoknya gitu loh Bu, pokoknya setiap saya setiap saya omongin hal yang nggak saya suka tuh dia suka marah gitu Bu, kayak nggak terima gitu, marah nyalain saya. Ya sayanya kan jadi marah, jadi kecewa juga. Kalau pasti berat banget ya Mbak dalam hubungan dan LDR ini. Kalau misalkan Mbak Fareza nih bisa bayangin nih, kalau besok misalkan ada keajaiban, besok Mbak Fareza bangun di pagi hari, terus permasalahan Mbak Fareza sama pasangan Mbak Fareza ini hilang, permasalahan komunikasi ini hilang, supaya Mbak Fareza tuh komunikasinya balik lagi nih ke seperti sebelum LDR. Mungkin Mbak Fareza bakal ngerasain apa? Mungkin saya bakal senang banget ya Bu. Terus jadi komunikasi saya dengan pasangan saya tuh bisa kayak dulu lagi, bisa sering-sering ngobrol. Terus obrolannya tuh asik juga, nggak banyak marahnya. Jadi ngerasa lebih deket lagi gitu sih Bu.
Oke, bagus sekali. Kalau saya boleh tanya, dari angka 1 sampai 10, di mana angka 10 itu hubungan Bapak Reza ini lagi baik banget nih. Dan di angka 1 itu lagi kayak buruk, paling buruk deh. Hubungan Bapak Reza sekarang ini ada di angka berapa kalau menurut Bapak Reza? Kira-kira di angka 3. Oke, di angka 3. Kenapa nih Mbak di angka 3? Bukan 1? Karena kita masih mungkin ada waktu sehari gitu Bu, seminggu tuh sekali bisa untuk video callan gitu. Jadi saya ngerasa oh berarti dia masih nganggap saya gitu. Oke, video call tuh biasanya beda atau gimana rasanya, atau komunikasinya berbeda atau enggak menurut Mbak Reza? Ya kalau menurut saya beda sih Bu, lebih enakan kita video call ya daripada cuma chattingan gitu. Dari video call itu kan Bapak Reza bilang mungkin ngerasa lebih enak gitu ya. Mungkin itu ada nggak sih menurut Bapak Reza kondisi yang ngebuat video call itu lebih enak komunikasinya? Karena kami lagi sama-sama free Bu, dia libur kerja, saya juga libur kuliah, jadi nggak banyak gangguan gitu. Dianya lebih banyak di kos gitu Bu. Terus kan sama-sama libur, jadi kita nggak terlalu capek. Jadi emosinya tuh nggak terlalu yang berlebihan gitu loh Bu. Jadi masih bisa ngontrol emosinya karena kita sama-sama lagi free. Oke, jadi kayak ada polanya ya ketika pas mungkin video call pas lagi sama-sama free, lagi kondisinya mungkin lagi sama-sama santai, komunikasinya bisa lebih baik ya benar. Kalau saya Mbak Reza bisa nggak kayak mungkin coba buat jadwal gitu sama pasangan Mbak buat video call tiap minggu, kayak misalkan mungkin sekali atau 2 kali tiap minggunya pas libur gitu? Bisa aja sih Bu, kayaknya lebih enak ya kalau kita janjian dulu gitu ya. Jadi kitanya juga nggak nunggu-nunggu gitu kapan nih waktunya video call. Mungkin kan kalau udah ada janjian pasti kita bisa ngeluangin waktunya sih Bu. Bener banget sih, pasti jadinya nggak nunggu sendirian gitu ya Kak. Kalau menurut Mbak Reza mungkin ada ide lain nggak biar komunikasi Mbak Reza itu tetap hangat, tetap baik gitu? Apa ya Bu? Mungkin sih bisa saling kirim voice note ya Bu. Soalnya kan kadang aku tuh merasa kalau kita lewat chat itu emosinya tuh nggak berasa gitu loh Bu. Mungkin kalau lewat voice note kan lebih nyambung juga, terus emosinya tuh lebih kerasa juga, nggak gimana ya, nggak kira kayak cuman baca baca aja gitu. Kan kalau voice note kan kita bisa dengerin gimana nadanya gitu-gitu sih Bu. Nah iya, ide bagus tuh Mbak. Jadi mungkin dengan voice note itu bisa lebih bikin terhubung ya dengan dengar nada bicaranya. Gimana kalau Mbak Reza coba kirim voice note duluan, bisa nggak Pak? Iya ya Bu, bener juga. Aku emang sering nunggu dia duluan sih yang ngechat aku. Tapi mungkin kalau aku yang mulai duluan, dia bakal ngikutin juga kali ya Bu. Tuh, iya kan? Jadi Bapak Reza udah punya strategi atau rencananya buat hubungan Mbak ke depannya. Mungkin bisa
Mungkin Mbak Farida mungkin bisa buat apa ya, buat kesimpulan dari strategi atau rencana yang tadi udah kita diskusiin. Mungkin yang seperti aku bilang tadi ya Bu, kita bikin jadwal rutin untuk video call, terus sering-sering kirim voice note gitu. Oke, bagus sekali Mbak. Itu hal-hal kecil yang mungkin bisa Mbak lakukan, dan dari hal-hal kecil itu nanti mungkin bisa berdampak besar loh dalam hubungan kita. Oke, mungkin sekian kali. Oke, mungkin sekian sesi konseling kita, karena Mbak Farida berikan untuk menemukan nih solusi dari pengalaman Mbak ya. Mungkin untuk sesi selanjutnya mungkin atau perkembangan hubungan Mbak bisa kita komunikasikan lewat WA ya Mbak. Oh iya, saya juga sebelumnya mau ngucapin terima kasih buat Kak Reza udah mau datang sini menemui saya, berani untuk menyelesaikan pemaparan Mbak ya Mbak. Ibu, terima kasih juga ya Bu udah meluangkan waktunya untuk saya. Mbak Reza ini mau langsung pulang atau gimana? Ibu, saya mau langsung pulang. Oh, mau langsung naik motor ya Mbak? Iya. Oke, mari saya